gatal lagi, enggak merah lagi gitu, dan udah hilang lah gitu. Tapi beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian sampai sekarang, si itunya tuh pindah, si ininya tuh pindah, si kelenjaran tuh pindah ke sini nih. Kelihatan nggak? Nih, kalau kalian lihat, ini beda banget dari sini ke sini. Nah, saatnya kalian nonton videoku. Jangan lupa sampai selesai ya nontonnya. Oke, enjoy to my video. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan sesuatu. Tapi sebelum ke ceritanya, gimana nih kabar kalian di bulan suci Ramadan ini? Puasanya lancar? Insya Allah ya lancar. Nah, di bulan suci Ramadan ini kita masih stay tune di rumah. Kita nggak boleh keluar, dan aku pun ya gitu jarang-jarang keluar. Walaupun aku keluar pasti itu ada sesuatu yang harus dikerjain gitu. Nah, setelah itu aku akan bercerita tentang ini. Beberapa hari yang lalu, tapi udah lama juga, cukup lama aku itu mengalami sesuatu. Nah, aku itu ada benjolan gitu di leher di sebelah kiri. Kalau di sini itu sebelah kiri, pokoknya di sebelah kiri itu ada benjolannya itu kecil sih, segede apa ya, kayak kelereng gitu loh, yang kelereng yang sedang gitu, kelereng yang sedang. Nah, awalnya tuh segede gitu. Pas aku ini tekan-tekan gitu, nggak sakit gitu, biasa aja. Dan aku juga sering dan aku pas aku sering ngecek gitu, aku pijit gitu, pencet gitu, nggak sakit. Nah, terus itu munculnya itu pas ketika aku lagi demam tinggi, itu pasti muncul. Nah, terus kalau misalkan akunya udah sehat, udah nggak sakit lagi lah, udah nggak demam lagi, itu pasti hilang. Nah, tapi beberapa itu sering, itu hampir ya pokoknya udah lama lah, nggak, beberapa tahun yang lalu mungkin ya, sampai kemarin sebelum puasa itu masih kayak gitu. Nah, terus pas waktu aku mau ke klinik, bawa mama aku ke klinik, pas lagi mama aku sakit sebelum puasa, itu kayak ngerasa gatel gitu di pinggir tuh, kayak gatel. Pas aku gini terus garuk-garuk tuh, bukan yang kecil lagi, yang tadinya kecil segitu doang. Pas aku raba-raba itu langsung panjang gitu loh, panjang dari sini ke sini, panjang banget. Itu aku juga nggak tahu itu kenapa gitu. Dan yang kecilnya itu nggak ada, jadi dari si titik kecilnya itu di sini, nah dari sini juga langsung panjang gitu loh. Nah, panjang gitu langsung ke sini, ke leher. Nah, itu karena aku panik orang tua aku sakit, jadi besoknya lagi itu, seminggu atau berapa hari kemudian tuh aku baru check up. Aku baru ke puskesmas, terus aku check up ke sana. Terus aku ceritain gatal dan sebagainya, gatal dan gimananya. Nah, terus pas kata dokternya itu tuh kelenjar, tapi kok masa gatel gitu kan. Sebelum aku ke puskesmas itu aku tanya-tanya dulu gitu kan ke sepupu aku, karena sepupu aku juga itu pernah kayak gitu, dan sepupu aku juga sama sih di sebelah sini. Dan aku searching juga, kok kenapa sih kok bisa kayak gini gitu kan. Aku juga emang sebelumnya kan belum pernah gitu. Nah,
setelah itu emang mengerikan banget sih, ada yang mengerikan gitu, ada yang biasa aja gitu. Yang namanya penyakit semua pasti mengerikan gitu. Dan aku baca-baca juga di situ ada kelenjar getah bening, kelenjar biasa, ada yang sampai ke tumor, sampai ke kanker kayak gitu-gitu. Makanya aku tuh shock di situ, kayak lah kok sampai segitunya ya gitu. Dan aku flashback, aku ingat-ingat lagi, dan ternyata yang almarhum artis itu almarhum Olga juga. Dan siapa tuh ya, adalah pokoknya artis juga yang kayak gitu. Awalnya tuh di sini katanya kayak kelenjar gitu, dan ternyata tuh kelenjarnya kelenjar getah bening. Dan kalau kelenjar getah bening itu kan sangat berbahaya gitu. Dan aku cek ke dokter, tapi di dokter juga cuman dilihat doang, dan aku kasih tahu ini kok begini ya, kenapa. Nah, pas dilihat, oh itu mah kelenjar aja gitu. Nah, aku dikasih obatnya cuman berapa ya, 3 doang sih, 3 jenis gitu. Cuman yang satunya gede, yang satunya kecil, tapi pahit banget gitu. Makanya aku minum, dan setelah itu pas bulan puasa aku jarang banget gitu minum obatnya, paling ya sekali 2 kali sehari kayak gitu-gitu, karena pahit banget gitu. Aku susah banget minum obat. Nah, pas setelah itu ini tuh hilang. Nah, si ini tuh agak hilang, udah kayak kempes gitu, udah nggak merah. Kan sebelumnya merah nih, merah gatal. Dan waktu udah minum obat tuh udah nggak kayak gitu, nggak gatal lagi, nggak merah lagi gitu, dan udah hilang lah gitu. Tapi beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian sampai sekarang, si itunya tuh pindah, si ininya tuh pindah, si kelenjaran tuh pindah ke sini nih. Kelihatan nggak? Nih, kalau kalian lihat, ini beda banget dari sini ke sini. Nah, kalau ini diraba gitu, ini tuh ada. Jadi ke suara pun jadi kayak serak gitu, terus kayak kalau mau nelen apa gitu itu agak sakit sih, tapi nggak terlalu sakit gitu. Kayak gimana ya, sakit nggak sakit gitu gimana ya, jadi kayak kalau mau nelen tuh kayak lagi abis makan gorengan terus batuk perih gitu loh. Tapi aku nggak makan gorengan pun kayak gitu. Nah, makanya di situ aku searching lagi untuk memastikan gimana nih gitu kan. Dan kata keluarga aku, kata kakak aku tuh, dia bilang hati-hati katanya, ya bukannya aku takutin, tapi ya hati-hati aja, waspada aja, diminum obatnya ya sampai habis. Nanti kalau ada kata dokter pun kalau obatnya udah habis ya kesana lagi gitu, ke puskesmas lagi gitu. Aku sih yang tipikal orang yang susah minum obat gitu. Walaupun minum obat bisa, misalkan minum obat tuh kayak lagi mau balik lagi. Nah, kayak gitu. Nah, makanya aku tuh kayak kenapa ya gitu, kok semakin sini kok makin kayak terganggu gitu. Karena kalau misalkan aku ngaji atau misalkan aku bicara pun itu kayak gimana ya, kayak enggak merdu gitu loh, kayak enggak halus gitu. Emang sih enggak merdu, tapi maksudnya itu kayak enggak halus gitu loh, enggak halus gitu. Kalau ngomong tuh kayak ada, kalau di jalanan itu kayak ada gituannya tuh, kayak ada tanggulnya gitu. Nah, kayak gitu. Makanya tuh kayak kok makin kesini kok makin kayak gini gitu, kayak terganggu aja. Cuman awalnya sih nggak dipikirin, tapi pas kesini kok makin kayak gini gitu. Nah, menurut kalian itu tuh sejenis apa gitu? Dan emang dokter pun belum menyatakan benar-benar bahwa itu tuh kelenjar gitu, karena dokter pun cuman ngelihat nggak diraba. Harusnya kan diraba gitu kan, diraba tuh, terus dicek dulu lah seperti apa. Ini enggak gitu. Makanya aku tuh kayak nanya kan ke dokternya, ini tuh penyebabnya tuh apa gitu. Nah, dokternya itu jawab
nggak apa-apa kok katanya gitu, nggak apa-apa, itu cuman infeksi aja gitu, infeksi. Nah maksud aku tuh ya penyebabnya kenapa, karena makanan kah atau karena apa gitu kan. Dulu juga aku pernah infeksi juga, sama infeksi itu kalau aku dulu dari radang infeksi, dan itu karena disebabkan oleh debu dari udara gitu, karena dulu kan aku di Jakarta gitu kan, stay tune. Kalau sekarang enggak tuh, karena pandemi ini jadi aku pulang kampung. Sebelumnya aku udah pulang kampung gitu. Nah makanya aku tuh pas searching, dan di artikelnya itu dijelaskan bahwa disebabkan oleh radang. Si radang itu udah infeksi, jadi menyebabkan si kelenjar tuh tumbuh gitu. Tapi aku nggak tahu nih, aku juga pengennya tuh nanya lagi ke dokter yang lain, itu apakah bener gitu kan, apa ini nggak berbahaya atau memang berbahaya gitu. Jadi aku tuh kayak takut nggak takut gitu, panik nggak panik ya, aku mau dibawa enjoy aja gitu.